Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini saya punya Intel generasi pertama, ini Core i5 760 dengan codename Linfield ya. Ini tuh Core i5 yang punya 4 core 4 thread pertama, dirilis tahun 2009 lalu ya. Sebetulnya Intel generasi pertama tuh ada yang codename-nya Crocodile Core i5 600 series, tapi dia masih punya dual core 4 thread. Nah, untuk seri yang i5 700 series ini udah punya 4 core 4 thread. Jadi lumayan kenceng juga ya. Jadi bingung lah, di generasi pertama tuh banyak banget ya, walaupun satu generasi tapi ada beberapa codename nama si prosesornya. Tapi saya nggak bahas itu di sini karena kepanjangan nantinya ya. Nah, kebetulan di sini saya punya Intel generasi ke-13, ya ini Intel generasi terakhir di tahun 2023, Core i5 sama 13400F. Nah, di sini saya punya rignya ya, ada Mobo H55, ini soket LGA-nya 1156. Karena Intel ini masih jadul juga ya, jadi harus menggunakan komponen-komponen jadul juga. Di sini saya akan compare seberapa jauh ya perbedaan antara Intel generasi pertama, ini Core i5-nya, melawan Intel generasi terakhir ya. Intel generasi terakhir di 2023 ya, Intel generasi 13. Seberapa jauh perbedaan performanya. Kita akan uji di pengujian ini. Dan ya udah, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja tes gimana performa kedua prosesor ini. Oke? Let's go! Oke, ini dia sistem PC yang saya gunakan untuk Core i5 760 menggunakan soket LGA 1156, mobonya H55, RAM 4GB, 1066 MHz, SSD 240GB. Seperti biasa, Adata SU650 yang biasanya saya pakai pengujian-pengujian atau rakitan PC juga di sini ya. Ini diinstalkan Windows 10 64-bit dengan mode MBR. GPU-nya RTX 3060 12GB, 192-bit GDDR6. Untuk sistem PC Core i5 13400F, mobonya B760M, DDR5 6000 MHz, terus 2x16GB, terus SSD-nya sama, ini ada TSU650, tapi menggunakan Windows 11 Pro 64-bit mode GPT. Oke, kita langsung saja lihat pengujian pertama dari Cinebench R20. Untuk multicore-nya, i5 760 mendapatkan 654 poin, dan untuk 13400F mendapatkan 6055 poin. Hampir 10 kali lipat bedanya ya. Lanjut Cinebench R23, i5 760 hanya 1968 poin, sedangkan 13400F menyentuh 14548 poin. Skornya sangat jauh sekali ya. Lanjut pengujian sintetis 3D Mark, ini Fire Strike ya. i5 760 mendapatkan physics skornya 4993 poin, dan untuk 13400F mendapatkan 26760 poin. Untuk all score PC-nya juga berubah walaupun sama-sama menggunakan RTX 3060 yang sama ya. Ya memang ini bakalan kelihatan bedanya karena dari memori RAM yang digunakan juga ini udah beda juga ya. Nah, ini untuk 13400F menyentuh 19.491 poin, dan untuk i5 760 hanya 11 ribuan. Lalu di Time Spy kalian bisa lihat CPU skornya, i5 760 hanya 1754 poin, dan untuk 13.400 menyentuh 11.558 poin. Ya ini hampir 10 kali lipat bener ya. Terus di sini lanjut pengujian render ya di Project BMW 27. i5 760 menyelesaikan waktu rendernya selama 26 menit 18 detik ya. Kalau i5 13400F hanya 2 menit 44 detik saja. Bayangkan jika project render lebih berat, si i5 760 ini bisa seharian merender kayaknya ya. Performanya juga hampir berkali-kali lipat lah ya. Ya ada kemajuan ya, selama 13 tahun ini berevolusi. Bisa lihat peningkatannya. Lanjut, untuk pelengkapnya saya tes game juga. Di sini tes PUBG Steam. Settingannya sama 1080p preset ultra dengan GPU yang sama ya. 13400F udah mulus tanpa ada halangan. FPS juga rata-rata 130-140 FPS-an ke atas. Sedangkan i5 760 rata-rata 40 FPS dan sering terjadi drop FPS yang membuat frame game ini berhenti atau nge-freeze ya. Karena prosesor mentok 100%, terus memori RAM juga ya kurang banget. Pokoknya nggak nyaman dimainkan lah ya. Apalagi pas ada ledakan-ledakan bom atau banyak tembakan dari musuh, ini pasti nge-freeze ya. Drop sampai 10 FPS, 8 FPS, ya akhirnya keburu ketembak musuh ya. Kalau kita main PUBG pakai prosesor ini ya.
Saya nggak tes game berat lainnya karena susah untuk di-record ya pas menggunakan i5-760 ini. Mau tes game yang lain-lain jadi agak susah juga. Ini juga loadingnya lama banget ya. Pas pengujian si PUBG akhirnya bisa main ya seperti ini, tapi loadingnya lama banget lah. Lanjut, ini sedikit agak ringan. Si Apex Legends ini memang kerasa game GPU bond ya. Masih sama resolusi 1080p Ultra karena ya memang ini GPU bond banget ya. Jadi si i5-760 ini masih tertolong oleh si RTX 3060-nya. Dan akhirnya FPS juga masih tinggi di 100-an FPS. Dan kalau melihat usage GPU juga ya udah terperas ya, menyentuh 90%-an. GPU udah usage-nya terperas juga, CPU apalagi. Dan prosesor juga ya sama-sama berjalan di 90%-an ke atas. Kalau dipakai game ringan seperti PES 2020, 2021, Valorant, Genshin Impact, i5-760 ini masih bisa diandalkan sebetulnya ya, asalkan GPU-nya yang memang memadai. Tapi kalau game-game next gen seperti Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Call of Duty, ini udah kewalahan banget gitu. Nggak enak lah dipakai mainnya. Ditambah lagi pas loading masuk game, wah ini lama banget ya. Kalau dari harga ya tentunya sangat jauh juga ya, beberapa kali lipat lah ya. Yang secondnya ini si i5-760 saya lihat di e-commerce sih sekitar 50 sampai 60 ribuan ya. Terus untuk si 13400F karena ini masih baru, jadi harga baru aja saya sebutkan ini sekitar 3,3 jutaan. Nah, gimana setelah tadi melihat ya perbedaan antara Intel generasi pertama sampai Intel generasi ke-13, perbedaannya hampir 10 kali lipat ya, jauh banget gitu ya. Sekarang kalian juga pastinya udah ngeh ya seberapa jadul PC yang ada di rumah kalian. Coba deh ya, kalau misalkan kalian punya PC di rumah, coba komen di bawah pakai prosesor apa dan dirilis tahun berapa. Saya jadi penasaran juga ya PC-PC kalian yang nonton video ini tuh dirilisnya tahun berapa aja gitu. Oke, gitu aja. Jadi menurut kalian apakah worth it ketika di tahun 2023 ini ya rakit menggunakan Intel generasi pertama? Worth it atau tidak? Menurut saya sih kurang worth it ya. Kalau menurut kalian gimana? Komen aja nanti di bawah gitu ya. Ya, gitu aja. Simple videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share seperti biasa ya video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.